Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, senang sekali kembali di YouTube channel Asian Survivor, meliput lokasi pertanian dan peternakan warga masyarakat Kalimantan, khususnya di lokasi-lokasi eks-transmigrasi. Kali ini saya sedang ada di Desa Bumi Rahayu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Desa ini adalah salah satu eks-transmigrasi pada tahun 1991. Dan salah satu warga transmigran atau anak dari transmigran yang saat ini bermukim di lokasi ini mengupayakan berbagai macam tanaman di lahan ini. Nah, Sobat Survivor bisa melihat di sini ada perkebunan, ada juga tanaman pakcong untuk pakan untuk pakan ternak tentunya yang akan kita lihat di sebelah sana. Namun saya tertarik untuk tanaman yang sedang dikembangkan di sini. Ini sepertinya kayak jeruk yang bisa dimakan langsung nih. Baru pertama kali saya lihat langsung pohonnya, yang biasa saya lihat di TV. Ini jeruk yang katanya dari kulitnya juga bisa dimakan sih kayaknya. Apa bener atau enggak? Nanti kita coba ngomong sama yang punya. Kita akan melihat peternakan kambing yang ada di sebelah sini, Sobat Survivor. Kita beruntung sekali dapat privilege untuk bisa mengunjungi warga-warga yang menjadi binaan dari BM Farm. Saat ini kita sedang melihat, Sobat Survivor, apa yang sedang diupayakan oleh warga-warga yang bermukim di tempat ini. Saat ini kita melihat dari sisi ini, kita bisa melihat ada proses nursery tanaman-tanaman yang akan menjadi pakan ternak. Lalu kemudian di sebelah sini ada pakan ternak kambing yang sedang dipersiapkan. Lalu kemudian kita sebelah sini, nah ini ada pakan ternak kambing yang sudah difermentasi, yang disilasekan ya bahasanya, sudah dipotong gitu ya. Lalu kemudian dimasukkan dalam sini sebagai pakan silase. Nah, kalau sudah dalam seperti ini bisa bertahan lama dan tidak mempersulit kita lagi untuk memberi pakan gitu. Tidak perlu harus mencari ke alam lagi. Nah, Sobat Survivor, bisa dilihat di sini jagung yang ditanam itu memang tujuannya untuk diberikan kepada kambing. Bisa dilihat di sini belum sampai saatnya panen sudah dipetik, karena memang tujuannya adalah diambil untuk dikasih ke kambing atau ditanam untuk diberikan ke kambing. Sobat Survivor, ini adalah kelompok tani Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Sobat Survivor. Nah, saat ini kita sedang ada melihat apa yang mereka kembangkan di sini. Loh, ini kok menjilat-jilat gini apa toh? Itu maksudnya mineral block. Ini nggak ada, bukan mineral block ini. Baik. Oke, ini Pak Sumari. Oke. Kelompok peternak dari Desa Bumi Rahayu. Ya. Kelompok peternak dari Desa Bumi Rahayu, kelompok Tunas Harapan. Oke. Jadi beliau ini, saya nyalakan kayaknya. Oh sudah, mantap. beliau ini adalah salah satu mitra kita, Pak Sumari. Monggo Mas, gini Mas. Beliau ini salah satu mitra BMF. Kami awalnya memberikan 5 ekor kambing yang ada di kandang sebelah sana. Dan tidak lama kemudian dapat bantuan Kementan sebanyak 25 ekor. Nah, itu untuk kelompok, sebagian sudah disebar di anggota-anggota kelompok, yang sebagiannya ditaruh di sini. Dan 2 hari yang lalu kita masih datangkan lagi 16 ekor betina. Itu Pak Sumari sendiri, dengan harapan ini bisa mempercepat jumlah populasi anak-anak kambing. Nah, Pak Sumari ini kita jadikan demplot di Desa Bumi Rahayu. Jadi tiap desa ada 1 demplot. Kita tadi berkunjung, kurang lebih ada 3 desa. Ini desa yang keempat, ya. Dan di sekelilingnya sudah ditanam beraneka macam sumber pakan. Ada pacong, ada indigo vera, ada gamal, macam-macam sumber pakan yang sudah diolah di sini, dan ini menjadi salah satu demplot kita yang terbaik untuk sumber pakan. Nah, yang lainnya baru mengembangkan. Nah, beliau ini sudah menanam terlebih dahulu. Nah, demikian harapan kami supaya ini jadi sebuah pilot project, supaya nanti teman-teman peternak yang ada di Bumi Rahayu bisa belajar di sini, mengembangkan dengan pola yang seperti ini supaya bisa jadi mitra, sehingga apa yang menjadi tujuan Bapak Menteri Pertanian tahun 2022 sebagai tahun peternakan, agar bisa
terwujud karena ini berada di sekitar peternakan kambing Bulungan Mandiri Farm. Hanya radius dia sampai 10 kilo sudah berada di lokasi peternakan ini. Demikian. Salam peternakan, maju, mandiri, modern. Mantap. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya akan lanjutkan ngobrol dengan Pak Sumadi ya. Sumari. Sumari ya, Pak Sumari. Pak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak, saya akan banyak ngobrol dengan Bapak setelah tadi penjelasan yang cukup mantap dari Pak Ase terkait upaya Bapak di sini juga bermitra atau berkolaborasi dengan Bulungan Mandiri Farm terkait bagaimana ketersediaan bibit kambing di sini. Saya ingin mengulas lebih dalam lagi, boleh Pak ya? Siap. Jadi Bapak, kalau boleh tahu latar belakang Bapak ini, orang tua Bapak dulu ikut transmigran tahun 91 Pak ya? 91. Ya. Usia Bapak saat itu berapa Pak? Usia saya ini masih sekitar berapa ya? Remaja lah mungkin. Remaja. Iya. Masih belum bisa kerja Mas ibaratnya Mas. Belum bisa kerja. Pokoknya waktu itu kedua orang tua fokus untuk mengolah lahan di daerah mana tuh Pak? Di dekat lokasi trans itu. Ini lahan duanya kah atau Bapak beli lagi Pak? Ini beli lagi. Oh beli lagi. Baik. Tapi rumah orang tua itu masih ada aja Masih. kan Pak? Bapak yang tempati sekarang? Masih. Kemarin berapa bersaudara Pak? Kita 6. 6 ya? 6 Dari daerah mana kemarin Pak? dari Jawa Timur. Semua bertahan tinggal di sini kah atau ada yang pulang ke Jawa Pak? Dari saudara-saudaranya itu? Oh siap di sini semua. Oh di sini semua? Iya. Mantap Pak Sumari. Jadi Ganti itu. Maksudnya? Ganti rumahnya orang yang pulang yang nggak betah itu. oh gitu. Jadi banyak juga yang nggak betah-betah dulu Pak tahun 91 ya? Banyak. Tapi ada juga yang kemudian jual lahannya pulang pergi ke Tanjung Selor gitu ya mengadu nasib. Ada. Jadi pedagang di sana. Banyak juga yang sukses gitu Pak ya. Iya, betul. Baik Pak Sumari, ini saya penasarannya alat apa sih sebenarnya Pak? Ini pengeringnya pengiring pelet. Pelet yang basah itu Ya. dikeringkan menggunakan alat ini. Pelet yang basah itu hasil produksi sendiri kah atau gimana Pak? Ya nanti rencana produksi sendiri. Oke, baik. Ada alatnya sudah dibantu dari Kementan kemarin. Baik, jadi alat ini belum bisa digunakan karena pembuat pelet sendiri belum ada gitu ya? Belum. Baik. Untuk sekedar diketahui, Pak Sumari ini saya dapat bocoran tadi katanya dari Blitar, Jawa Timur ya, Pak? Siap. Oke. Keluarga masih kenal Pak Sumari ada di sini? Oh ya. Masih. Ada apa? Yang masih di Blitar saat ini siapa yang masih sering komunikasi? Oh itu paman-paman saya masih banyak sana. Gimana ya? Iya. Jadi masih sering pulang kampung juga, Pak ya? Bulan kemarin 2 kali Mas. Oh, berarti masih ada asetnya Bapak di sana, asetnya orang tua di sana. Ada dikit. Wih, luar biasa. Pak Sumari, kita membahas tentang usaha Bapak di sini beternak kambing, Pak. Ini sejak kapan, Pak? Bapak kemudian terpikir untuk beternak kambing, Pak? Sebenarnya kan gini Mas, saya itu lama sebenarnya pengen beternak kambing ini sebenarnya. Sebelum beternak kambing saya sudah beternak sapi nih. Oke, jadi Ada 9 ekor sapi sebelah saya situ nih. tuh sapi Bapak ya berarti ya? Iya. Nah, ada 9 ekor. Iya. Begitu saya tuh kan bingung gimana caranya ya ini kambing ini kayaknya kayak apa ya di Bulungan. Cuman begitu Pak Cito Karno atau Bos Ase ini mempunyai peluang untuk bermitra sama beliau ini, saya lebih semangat lagi. Oke, baik. Tapi awalnya pelihara kami banyak yang mati ya. Banyak yang mati kok. Kambing kacang. Kenapa Saya itu, Pak? sempat punya 18 ekor kok. Ya. Itu matinya kenapa kemarin, Pak? Gatal, penyakit gatal. Gatal Ya, kenapa? ya kemungkinan besar itu ya mungkin dari kandang. Dari makanan juga, pola makanan kemarin kan asal-asalan aja. Sekarang saya lihat kambingnya ini kok sehat-sehat semua. Ya, alhamdulillah. Bersih. Itu ada 56 ekor, tapi yang di 56 mitra ekor. ada sekitar 14. Jadi yang sisa di sini ada sekitar 36 ya. Ya. 36 ekor. Iya. Dua kandang ini. Baik. Luar biasa. Jadi banyak ya di sini kan kambingnya, di sana juga ada lagi, Pak ya? Ada. Di anggota mitra ada. Ada. Bapak pekerjakan orang kah atau Bapak sendiri? Saya sendiri sama ada anggota satu. Anggota itu Bapak gaji bulanan kah atau terlibat juga memelihara Itu kambing? pekerja saya itu kan memang ikut kerja ke sana kemari saya, ya kan. Kalau pas kosong tak suruh bantu ngarit. Gitu. Baik. Jadi artinya Bapak mensupport kebutuhan beliau ya? Ya, kemungkinan besar nanti Mas kalau memang tempat tinggalnya siap, tetap saya biara orang satu di sini. Fokus orang satu. Kita boleh lihat ke belakang, Pak. Ini saya senang dengan lokasi Bapak ini. Bapak membuat
sekeren ini berapa biayanya Pak yang Bapak keluarkan Pak? Ya. Ada sampai 50 lebih Pak ya? Oh, lebih. Kandangnya dia mungkin habis 60-70 jangan lupa. 70-an lah. 70 ya. Dan ini adalah silasenya Pak ya? Iya, Menanam silase. rumput di lahannya ini mereka sendiri. Saya sendiri Karena lahan tanam. sendiri. Dan sendiri. Baik, Kedua baik. yang lebih spektakuler, kenapa Pak? Ini dalam waktu 3 bulan, beliau ini luar biasa dapat bantuan. Dari saya 5, kemudian Kementan kasih 25. Sekarang beliau ini membeli sendiri lagi ada 16 ekor. Artinya ada peluang Pak ya? Maksudnya Iya, peluang. ke depan masih apa Bapak ini orangnya dipercaya berarti karena melihat Karena kelompok, Ya, kelompok mitra tadi. Selain itu Bapak tentu juga mendapatkan kepercayaan karena Bapak mengelola kambing ini dengan baik gitu Pak. Iya. Bapak pelihara ikan juga Pak, di bawah ada kolam itu? Ada ikan nila itu, Mas. Ikan nila ya? Ikan nila. Itu reguler dikasih makan atau cari makan sendiri Pak? Itu cari makan sendiri. Kalau itu enggak pernah dipanen, siapa aja yang mancing boleh gitu. Oh gitu. Ya kapan-kapan saya datang di sini lihat-lihat siapa tahu bisa mancing ikan Oh, nila. boleh, enggak apa-apa. Pak Jumari di Sumari. Pak Sumari. Persiapan untuk bulan puasa supaya tidak perlu ngarit. Ya, jadi katanya ini adalah persiapan dari bulan puasa. Iya. Supaya Di tidak. Silase. Berapa Silase. lama Pak? Ini kalau di Silase gini bisa berapa lama Oh, Pak ini bertahan? sesuka kita kasih makan nanti. Mereka makan juga walaupun dalam Makan. kondisi seperti basi. Ini gitu. kan ada bumbunya. Apa itu bumbunya? Kita kasih tetes sama M4. Oh, M4 ya. Iya. Oh gitu. Jadi seperti tape jadi. Iya. Ini nggak bisa dibuka sembarang, Pak. Oh, enggak bisa dibuka kena angin dia enggak jadi. Oh gitu. Tapi maksudnya ini udah dalam kondisi sudah jadi kan, Pak? Jadi. Tapi kalau kita buka aman aja. Maksudnya Aman untuk aja. Kita kasih tapi ditutup kembali ya. Iya. Baik Pak Sumari, kita melihat ke sana lagi boleh, Pak? Boleh. Pak Sumari adalah generasi kedua transmigran dari Blitar dan sudah mampu untuk membeli lahan, terus juga berarti Bapak 100% setiap harinya itu berada di kandang kah atau Bapak juga masih punya kesibukan lain selain Saya beternak, Pak? sekarang gini, kalau dulu saya kerjaannya ke sana kemari, Mas. Cuman sekarang saya memang sudah mungkin sekitar 1 tahunan sudah fokus di kebun ya. Oke. Di kebun. Karena ini kan banyak kebun durian saya nih kan. Wah iya. Makanya ini kan dengan adanya ternak kambing juga ini kan mendukung untuk tanaman-tanaman durian saya itu. Kalau Bapak di Jawa dengan lahan seperti ini, Bapak miliuner sudah nih, Pak. Wah, ya jelas itu sudah. Sekarang juga iya gitu. Baik Sobat Survivor. Jadi ini jenis kambingnya apa sih kok Pak? Warnanya putih-putih gitu? Jawa Randu. Oh Jawa Randu. Warnanya memang putih albino gitu atau gimana Ya, Pak? Jawa Randu memang begini. Oh gini. Iya. Jadi Sobat Survivor bisa dilihat di sini. Itu jinak ya, enggak menggigit ya Pak ya? Enggak. Enggak ada yang begini. Dan sudah baru-baru beberapa hari ya karena baru dibantu ya. Iya. Bibitnya dari mana kemarin Pak? Dari Blitar. Oh langsung dari Blitar ya? Dari Blitar Oke. langsung. Diangkut pakai kapal ya? Iya. Luar biasa. Jadi bibit ini bisa sampai ke sini itu cukup panjang perjalanannya Pak ya? Woi, panjang perjalanan itu. Mhm. Ya 1 mingguan. 1 mingguan ya. Heeh. Itu intensnya diberi minum atau enggak Pak? Kalau Kasih minum, beri minum. Minum juga. kasih minum juga ya. Dan airnya itu air dari yang Bapak Ya, siapkan dari sini? propel itu. Oke Pak. Jadi Bapak dari yang saat ini beternak, ini sudah berapa tahun Pak beternak? Kalau saya ini ternak sapi ini sudah ada 3 tahunan. Sudah 3 tahun. Kalau kambing ini sekitar 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan. Jadi artinya belum ada lah untuk dari sini belum ada penghasilan lah ya, masih berjuang Pak ya. Masih berjuang. Tapi Bapak ini kreatif loh. Jadi bukan cuma kambing, di sana itu ada sarang burung. Itu punya Bapak juga? Iya. Waduh, lengkap lah berarti. Ada kolam ikannya besar lagi. Iya. Membuat kolam ikan itu bukan sungai alam kan Pak ya? Bapak bikin juga ya? Bukan, pakai Eksa dulu. Kayak Eksa ya? Ya dibantu alatnya bos juga itu. Oh, Kemarin begitu. pakai Luar alatnya biasa. bos itu. Baik, kita coba untuk melihat lebih jauh lagi Sobat Survivor. Ini adalah Siap. Pak Sumari ya. Ya, Dan warga Bumi Rahayu. Blitar awalnya, ya sekarang sudah tinggal di desa Bumi Bumi Rahayu. Rahayu. Di Blitar di desa mana Pak kemarin Pak? Di Blitar daerah Kaligambir, Kali Gambir ya. paling selatan, Mas. Saya taunya Blitar itu tempat lahirnya Soekarno. Ya, saya dekat di situ. Oh dekat situ sudah Iya. ya? Oh, berarti Bapak penggemarnya. Ya, setengah jam lah dari kalau ke makamnya beliau itu. Oh begitu ya. Baik Sobat Survivor, ini Makanya kemarin kan sempat ke sana. sempat jalan-jalan ke Ya, sana ziarah juga ke sana. Wah, luar biasa. Baik, ini gemuk gini hamil kah atau gimana, Pak? Hamil? Oh, hamil. Dua-duanya? Ya, hamil. Mhm. Dari sejak memelihara kambing jenis ini itu sudah berapa kali melahirkan, Pak? Baru sekali melahirkan. Oh, yang tadi kecil itu ya? Anak 2 itu.
Itu umur 40-an hari lah itu. Iya. 40-an hari. Baik, Sobat Survivor, ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini mimpi Bapak ke depan gitu. 5 tahun ke depan, akankah menambah kandang lagi atau seperti apa? Kita nggak sampai 5 tahun Mas. Ini saya rencana sudah mau nambah ke sana lagi. Karena nanti begitu kambing kita ini beranak, kita bingung tempatnya. Gitu. Luar biasa. Harus menambah, memang harus kita tambah itu. Kan mulai sudah kumpul-kumpul bahan lagi kan. Jadi jangan sampai nanti kambing beranak kita nggak ada tempat. Betul. Kasihan nanti yang beranak, itu harus disisihkan yang beranak itu. Sedikit info Pak, ini kelompok tani Tunas Harapan ini kelompoknya ada berapa orang Pak? 15 orang. Semuanya aktifkah beternak kambing atau ada usaha lain? Sebagian tani, ada yang ternak kambing. Ya makanya kan dengan adanya bantuan kemarin itu, berhubung kita kontrol, ada kandang, ada pakan, kita bagikan. Kan gitu. Ya. Jadi bagaimana kesan Bapak terkait kehadiran BM Farm ini yang turun langsung ke masyarakat tradisional untuk membantu ketersediaan kambing dan juga pola pertanian yang lebih modern? Wah, saya sangat bersyukur sekali Mas dengan adanya ada bantuan dari Mandiri Farm ini ya. Terus terang saya betul-betul bersyukur sekali. Malah menyupport saya supaya kita ini lebih pengen maju lagi ini kan itu. Baik. Pak Sumari, Bapak bisa menjadi contoh bagi warga-warga yang di luar sana, terutama warga lokal yang saat ini masih berjuang di lahan yang luas yang mereka miliki, tapi tidak ada ide apakah ini bagaimana caranya untuk bisa lahan yang luas itu bisa produktif gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti ada warga lokal yang meminta saran Bapak atau minta masukan-masukan Bapak terkait pola peternakan yang bisa baik sehingga nanti juga bisa mensupport kesejahteraan mereka, Bapak bersedia tidak? Jadi kalau saya namanya membagi ilmu itu bersedia aja Mas. Jangankan nanti, mulai sekarang pun saya ini sudah ibaratnya sudah bertemu dengan masyarakat tuh ya kita ajak, mari kita majukan pertanian di Bumi Rahayu ini. Gitu. Bukan cuma Bumi Rahayu Pak, mungkin Bapak nanti bisa dipanggil ke Tanjung Buka sana sebagai salah satu ya materi. Gitu. Apalagi Tanjung Buka semua itu saudara semua situ. Iya luar biasa. Baik Pak Sumari, terima kasih banyak Pak, sukses selalu. Anak ada berapa Pak? Alhamdulillah 3. 3, semuanya sudah sekolah, sudah lulus atau gimana? Yang satu bekerja, yang satu kuliah di Solo, yang satu masih SMP. Oke, baik. Semuanya kita doakan semuanya sukses di pendidikannya. Nanti juga bisa mensupport Bapak di sini ya. Amin. Baik, Pak Sumari, terima kasih banyak atas obrolannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobat Survivor sudah menyimak obrolan kita di lahan pertanian, dan di sini juga mereka sudah menanti nih, entah apa yang mereka nantikan. Kawan-kawan, terima kasih banyak kawan-kawan sudah selalu setia menemani dan meramu. Desa Tanjung Agung SP4. Oke, jadi sedikit info, Tanjung Agung ini adalah lokasi di mana saya KKN kemarin, Ya, Pak. lokasi terakhir. Jadi nanti kita ke sana dan kita akan melihat peternakan mereka di sana, Pak Asep ya. Peternakannya belum ada. Tapi Baru calon kandang gitu Calon ya. kandangnya pun belum siap, tapi Wah. tetap harus kita support supaya itu nanti jadi mitra kita dalam 1-2 bulan ke depan. Pak, kalau 2-3 bulan ke depan saya sudah punya kandang, berarti bisa Bapak lihat juga dong kandang saya nanti, Pak. Kalau kandang aja saya belum mau, kecuali ada sumber pakan seperti yang ada di sini. Ya. Itu mengikuti, Pak. Jadi kandang dibuat sambil nanam gitu. Ya, kalau itu oke. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Ase yang selalu semangat mensupport kita, dan juga kawan-kawan kita nih, kru-kru yang hebat-hebat ini dari Dinas Pertanian. Ada Pak Imam dan juga ada siapa jenenge iki? Mbak Suri. Dan juga ada dari Pat Mandiri. Mantap jiwa. Nah, ini mobilnya nih, yang mobil harusnya di jalan kota ini sudah meluncur sampai ke sini nih, lumpurnya nih, luar biasa. Ini ada kucing. Bawa kucing. Kita lanjutkan perjalanan. Pak Topik juga semangat sebagai salah satu mantri peternakan. Kita ciao, dan motor ini akan menemani kita. Terima kasih. Wah, kita dikasih air minum nih Sobat Survivor. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.